Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Selamat pagi, apa kabarnya? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Biarlah apa yang kita dengar hari ini, biarlah tertanam dalam setiap hati kita. Kita bisa menjalankan dalam aktivitas sehari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid yang ada di rumah masing-masing. Untuk pagi ini, sebelum kita melaksanakan tugas, terlebih untuk anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas pembelajaran jarak jauh, kita awali tugas pada pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih pada pagi ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama murid-murid kami yang ada di rumah. Tuhan, sebelum kami mengerjakan tugas kami, kiranya pada pagi ini kami akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca nanti dapat sebagai dasar di dalam kehidupan anak-anak, apalagi di dalam mengerjakan tugas dan kewajiban pada pagi sampai siang nanti. Bapa, kami serahkan renungan pada pagi ini hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami. Amin. Anak-anak, renungan pada pagi ini akan Pak Tomo ambilkan dari ayatnya dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Renungan pada pagi ini judulnya adalah Tuhan Bisa. Waktu itu musim kemarau, hujan tidak turun dan sungai-sungai menjadi kering. Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Itu di daerah Timur Tengah, terutama di Israel ya pada saat itu.
keadaannya adalah kemarau anak-anak. Tidak ada hujan, tidak ada air sama sekali. Di sana Elia bertemu seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Jadi ada utusan Allah, yaitu namanya adalah Elia. Di sana dia diminta Tuhan untuk mengabarkan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi di sana keadaannya sangat gersang sekali karena pada musim saat itu adalah musim kemarau. Di sana Elia bertemu seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Elia meminta air darinya dan juga sepotong roti. Tetapi yang ada pada perempuan itu hanyalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Jadi janda itu atau perempuan itu sangat miskin sekali. Dia hanya mempunyai tepung segenggam dan sedikit minyak yang disimpan di dalam buli-buli atau dalam sebuah botol. Janda itu sangat miskin dan itulah persediaan makanan terakhir mereka. Artinya setelah itu ia dan anak-anaknya akan mati kelaparan. Saking miskinnya anak-anak, dia tidak punya apa-apa sama sekali. Jadi hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak yang ada pada dia. Jadi apapun dia tidak punya, uang tidak punya. Jadi sangat miskin pada saat itu. Tetapi Elia meminta perempuan itu membuat roti bundar kecil untuknya dan perempuan itu melakukannya. Jadi Elia minta perempuan itu membuatkan untuk sebuah roti. Tapi setelah itu mungkin kalau sudah dibuatkan itu ya perempuan itu sudah tidak punya apa-apa dan pasti akan mengalami kelaparan. Namun ajaib, mereka bertiga mendapatkan makanan selama beberapa waktu karena tepung dan tempayan itu tidak akan habis-habisnya dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sedikit pun. Anak-anak, inilah yang disebut dengan mukjizat. Tuhan berkehendak. Kalau kita menurut logika atau akal kita itu tidak mungkin terjadi anak-anak. Karena tepung yang diambil pasti habis. Tapi ini tidak ada habis-habisnya. Juga demikian untuk minyak yang diambil untuk membuat roti itu tidak habis-habisnya. Nah, bagi Tuhan ini adalah sesuatu yang bisa terjadi. Tapi kemungkinan bagi kita yang diambil sekali, dua kali, ya wong itu diambil sekali aja sudah habis, apalagi diambil berkali-kali. Nah, inilah yang disebut dengan mukjizat Tuhan yang selalu ada dulu sampai sekarang. Nah, anak-anak, lewat Tuhan, Elia dapat membuat mukjizat untuk memenuhi kebutuhan janda miskin dan anak-anaknya. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan mampu melakukan hal yang paling mustahil sekalipun. Nah, menurut kita, logika kita itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi bagi Allah, semuanya itu bisa terjadi. Kiranya kisah itu bisa menguatkan imanmu sebagai anak-anak. Apalagi anak-anak, pada saat ini kita masih mengalami pembelajaran jarak jauh. Kita juga mengharapkan mukjizat Tuhan hadir, terlebih untuk kota Solo. Sehingga semoga Tuhan juga membuat sesuatu yang bagi kita mungkin menurut para ahli medis bahwa COVID-19 ini sulit untuk dihilangkan secara cepat. Tapi kita mengharapkan bahwa mukjizat Tuhan hadir di tengah kota Solo sehingga kota Solo ini bisa menjadi kota yang dalam zona hijau sehingga kita bisa kembali bersama-sama lagi untuk belajar dengan tatap muka. Tidak seperti saat ini pembelajaran jarak jauh secara online yang kadangkala memang mungkin penjelasan dari guru-guru tidak begitu jelas dan mantap dibandingkan dengan kita tatap muka. Kita mengharap kehadiran Tuhan, mukjizat Tuhan, semoga kota Solo ini kembali seperti semula sehingga kita secepatnya dapat kembali untuk bersekolah, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan teman-teman sehingga dapat melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Kalian percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan akan hadir dengan mukjizat-Nya. Demikian anak-anak, kita akan belajar dengan apa yang sudah ditugaskan oleh Bapak Ibu Guru melalui pembelajaran online. Mari kita berdoa sekali lagi.
Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya juga apa yang telah kami lakukan pada pagi ini dapat sebagai dasar di dalam kehidupan kami. Terlebih untuk anak-anak yang mana sebentar lagi juga akan mengerjakan tugas, biarpun lewat pembelajaran jarak jauh. Tuhan, kami juga mohon mukjizat-Mu khusus terlebih untuk Kota Solo. Kiranya Kota Solo Tuhan berikan mukjizat-Mu sehingga dapat mencapai pada zona hijau, sehingga penyebaran COVID-19 dapat diatasi, sehingga kami semua dapat kembali belajar di sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti sedia kala, seperti dahulu. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa khususnya untuk anak-anak. Tuhan berikan semangat di dalam belajar sehingga termotivasi, sehingga dapat mengerjakan dengan seoptimal mungkin. Bapa yang ada di surga, kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau beraktivitas. Sebelum kita beraktivitas, kita akan pujikan bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.